Halo kawan Kaliber, kami bisa menyapa selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, tergantung jam berapa Anda saksikan video kami ini. Dan eh, ini hari kedua di bulan September 2024. Mudah-mudahan Anda semua masih sehat, semangat, dan tetap berpikir kritis. Kalau kemarin hari Minggu itu, kawan Kaliber yang tinggal di Jabodetabek, kalau misalnya sempat berkunjung ke Car Free Day di kawasan Sudirman Tamrin, itu ada rame-rame. Apa itu rame-rame itu? Itu ternyata ada tiga tokoh nasional yang berkumpul di sana. Nggak tahu ini agenda yang disetting atau spontanitas gitu ya. Kita akan bahas hal ini bersama Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo Mas Edi Yudi, kawan Kaliber yang tercinta dimanapun Anda berada. Kita masuk di awal pekan, awal bulan September. Semoga bulan ini menjadi bulan berkah bagi kita semua. Dan kita semangat untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kita tetap menjaga kewarasan, kita tetap menjaga berpikir yang rasional, dan menjaga kewarasan bernegara melalui Kaliber ini. Nah, kita mau bahas apa nih Mas hari ini, Mas? Ya, itu kemarin tuh kalau rame-rame ada di Car Free Day, bukan rame orang olahraga, tapi ada pertemuan yang beraroma politik. Gitu. Kita akan bahas ini karena Jakarta ya. ya Di Car Free Day Jakarta ya. Car Free Day Jakarta. Gitu. Karena beberapa kota besar di Indonesia ini kan sudah ada Car Free Day, tapi yang selalu ramai atau yang ramai karena berbau politis itu hanya di Jakarta sepertinya ya. Saya Ya. bacakan dulu Mas. Dari tribunjakarta.com. Pramono Anung yakin menang usai Ahok pasang badan di tim pemenangan. Anies ikut merapat, tanda tanya. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno menganggap pertarungan di Pilkada 2024 melawan Ridwan Kamil dan Suswono ibarat David versus Goliat. Kendati dianggap sebagai tim underdog, Pramono justru mengaku tanpa beban di Pilkada tersebut. Ia yakin mampu memenangi kontestasi itu. Apalagi Basuki Cahayapurnama alias Ahok ikut pasang badan dalam tim pemenangan. Lantas apakah Anies Baswedan yang sebelumnya gagal diusung PDIP di Pilkada Jakarta 2024 akan turut serta membantunya? Pertarungan Pilkada yang tak sepadan ini malah membuat Pramono dan Rano Karno mendapat simpati dukungan dari banyak orang. Bahkan beberapa wakil ketua umum secara terbuka, padahal bukan pendukung saya, nanti mau membantu untuk relawan lah, bla 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 dan sebagainya. Nanti akan kami sampaikan, nanti lihat saja, maksud saya begitu, ujar Pramono. Pertarungan ini memang tidak mudah bagi Pramono. Apalagi keinginan maju sebagai calon gubernur di Jakarta awalnya bukan langsung datang dari Pramono, melainkan perintah dari Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Jadi intinya memang bukan mudah. Kan ada beberapa pertanyaan yang mengatakan, Mas, kenapa sih Mas mau turun gunung? Apakah nggak sayang dengan reputasi yang selama ini? Saya bilang, saya awalnya memang tidak diminta, tidak pingin, tidak apapun dengan Bu Mega. Dan bahkan saya menolak. Meski sempat menolak, Pramono akhirnya tetap melaksanakan perintah dari Megawati. Ia bakal bertarung habis-habisan dengan lawan yang dianggapnya di atas kertas tak sepadan. Tetapi begitu saya sudah menyatakan iya dan mau mendaftar, saya fight. Dan saya akan fight dengan segenap kemampuan dan juga apa yang saya miliki untuk melakukan kompetisi ini. Jadi saya sungguh-sungguh melakukan itu karena saya tahu fighter untuk itu, jelasnya. Pramono menjelaskan bahwa sosok Basuki Cahayapurnama atau Ahok ikut pasang badan mendukungnya dalam tim pemenangan. Bahkan Ahok mengatakan bakal total mendukung Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta. Ya pokoknya Pak Ahok akan membantu saya dengan full speed katanya. Ahok kata Pram belakangan kerap memberikan berbagai masukan kepadanya. Menurutnya semua gubernur itu meninggalkan legasi yang baik untuk Jakarta. Sehingga dengan demikian bagi saya simpel saja, apa yang baik diwariskan kita jaga, kita teruskan. Hal yang kurang baik kita perbaiki katanya. Saat ditanya soal Anies, Pramono mengatakan pintu untuk mantan gubernur Jakarta tersebut untuk mendukungnya selalu terbuka. Bahkan ia berharap agar Anies Baswedan mau bergabung ke dalam tim pemenangannya. Saya nggak tahu kalau dibantu Mas Anies ya matur nuwun, terima kasih, alhamdulillah.
Oh ini seru ini kalau perpaduan Anies Baswedan dan Ahok itu bersatu menjadi tim pemenangan Pramono dan Rano Karno ini seru banget Mas. Ini karena dua ini Anies Baswedan dan Ahok ini kan peringkat pertama dan kedua di Jakarta kemarin ya. Ya, secara teori sih memang begitu ya. Tapi yang harus kita kaji lagi sebetulnya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno ini apakah memang pasangan yang disiapkan untuk menang atau disiapkan untuk kalah. Itu dulu, ya kan? Karena sebetulnya kalau secara logika nama Pak Pramono Anung ini surveinya sangat rendah, bahkan nggak muncul kan di Nggak Jakarta. ada. Tidak terpantau survei Pak. Kalau kita bicara upayanya untuk menang, minimal kalau pasangan ini lebih baik yang jadi gubernurnya adalah Rano Karno, Bang Rano, baru wakilnya adalah Pak Pramono kan. Kenapa? Karena secara popularitas ya, yang namanya Rano Karno dengan apa minimal sinetron dulu anak sekolahannya dulu kan sangat terkenal sebagai anak Betawi yang bisa kuliah dan lain sebagainya, punya pekerjaan bagus. Jadi itu kan kayak impian anak Betawi lah kan gitu. Jadi untuk warga Jakarta tentunya nama Rano Karno itu lebih lebih terkenal. Belum lagi pengalaman beliau yang memang pernah menjadi gubernur di Banten. Jadi sebetulnya paketnya kalau memang tujuannya untuk menang, ya harusnya yang jadi gubernurnya adalah Bang Rano, baru wakilnya adalah Pak Pramono. Atau malah sekalian pakai kadernya langsung, yaitu apa kader yang sudah surveinya nomor 2, yaitu Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama dipasangkan dengan Bang Rano, itu canggih banget kan gitu. Dan kemungkinan akan menang dengan pasangan Rawon atau Rido ini ya, Ridwan Kamil dan Suswono. Itu kalau hitung-hitungan sederhana lah, harusnya seperti itu. Nah, ini kan pertanyaan besar buat kita semua. Kenapa yang muncul malah nama Pak Pramono Anung? Jangan-jangan memang desainnya disiapkan untuk kalah. Itu yang kita khawatirkan lah. Jadi ya bunga-bunga misalnya Pak Ahok berada di belakang mereka akan berjuang habis-habisan juga menurut saya akan sangat berat karena bukan Pak Ahoknya sendiri. Ya memang Pak Ahok sebagai kader PDIP ya pastinya akan membantu, tetapi apakah akan all out kalau memang tujuannya bukan untuk menang. Nah ini kan analisa kita ya kan gitu, analisa kita yang masih bingung kenapa nama ini yang maju. Belum lagi ya kita tahu kalau eh, Pak Pramono Anung ini sangat dekat dengan presiden, ya kan? Jangan-jangan memang inilah yang diinginkan oleh presiden, ya kan? Pasangan ini yang diinginkan ya supaya kalah, karena kan kita tahu lah kalau kekuasaan itu punya kepentingan untuk memenangkan Jakarta, karena walaupun ibu kotanya sudah bukan Jakarta lagi, tetapi Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian. Bagaimana uang itu banyak berputar di Jakarta, pertumbuhan ekonomi itu akan munculnya di Jakarta. Jadi memenangkan Jakarta itu sepertinya adalah sebuah keharusan bagi penguasa. Nah ini yang kita lihat lah kenapa yang muncul pasangan-pasangan ini. Nah, sebetulnya juga yang menarik, cuman kita sedikit tadi ya membacakan beritanya, yang muncul itu kan peristiwa hari Minggu kemarin, Mas Edi tadi sudah menyampaikan kalau tiba-tiba ketemu di acara Car Free Day, Mas Anies dengan pasangan Pak Pramono Anung dan Bang Rano ini. Ini memang nggak janjian tiba-tiba ketemu, atau memang ada settingan supaya ketemu di sana dan menjadi berita, ya kan? Kalau saya sih menganalisanya lebih yang kedua, Mas. Karena kalau kalau
itu tidak ketemunya di Car Free Day nggak jadi berita kan. Ini kan bagian juga yang mungkin menurut saya ini settingan dari tim kampanyenya Pak Pramono Anung lah, jadi bukan desain dari DPP ya, yang kalau kita tadi menilai kan sebetulnya ya pokoknya yang penting maju aja lah, disiapkan untuk kalah. Untuk mendongkrak ini kan butuh namanya Mas Anies kan. Nama ini supaya menjadi berita, menjadi diperbincangkan di masyarakat, itu kan membutuhkan nama Mas Anies, karena sekarang ini nama Mas Anies sebetulnya malah semakin membumbung tinggi karena di mata rakyat Indonesia ini adalah tokoh yang dizolimi kan, tokoh yang sebetulnya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berbeda dengan pandangan penguasa, tetapi tidak diberikan panggung, tapi dijegal, ya kan, nggak bisa kemana-mana, ditutup jalannya. Nah itu yang momen ini yang sepertinya diambil oleh timnya Pak Pramono Anung. Jadi ini tim kecil lah, tim kampanye, bukan dari partai. Kalau saya menilainya seperti itu, dan ada tawaran-tawaran lah kan gitu yang kesannya menarik kan untuk menjadikan Mas Anies itu sebagai tim atau ketua tim pemenang Ketua. Pramono Anung dan Ya. Bang Karno. Ya, itu kan itu memang sebuah harapan kan. Tapi apakah akan itu diambil, ya kita belum tahu juga. Karena sebetulnya kalau secara menyeluruh ya, ini kan juga yang lagi rame dengan videonya Mas Anies hari Jumat yang lalu ya, kalau nggak salah, yang mengatakan beliau itu berupaya untuk membentuk sebuah ormas atau partai politik baru, ya kan? Nah ini kan ternyata juga malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, Mas. Itu mulai ada yang tiba-tiba menyebarkan form sekaligus nomor rekening kan. Jadi malah malah kondisi ini dimanfaatkan orang-orang jahat untuk mengeruk keuntungan kan gitu. Dianggapnya akan membentuk ini adalah bentukan dari Mas Anies, padahal sama sekali belum ada, dan itu sudah diklarifikasi juga kan, ada videonya dari Mas Anies yang menunjukkan menyampaikan kalau belum ada permintaan rekening, nama permintaan dana, nama formulir dan lain sebagainya itu belum ada. Jadi ya berhati-hatilah, ini kita juga mengingatkan masyarakat, jangan kawan kaliber jangan jangan terbujuk oleh hal seperti itu. Belum lagi juga ada misalnya penyampaian pembentukan partai yang namanya Partai Perubahan itu mencomot nama-nama orang, seperti ada nama Sudirman Said, nama Rocky Gerung, nama banyak lah, ada Refli Harun dan lain sebagainya, itu yang juga sudah dibantah lah kan. Ya. Nah ini yang kita ingatkan lah, jangan jangan terbujuk oleh kesana. Nah, balik lagi ke pembahasan kita, ya kan? Sebetulnya buat Mas Anies, terus terang itu lebih mudah berjuangnya kalau bergabung ke partai yang sudah ada dibanding membangun partai sendiri. Dan itu juga diingatkan oleh beberapa tokoh PKS kan. Nggak gampang membangun partai itu, dan kita sudah melihat banyak partai-partai bahkan dengan kekuatan finansial yang besar, bahkan kekuatan media yang besar, itu masuk Senayan aja enggak gitu. Jadi betul-betul bukan suatu hal yang mudah. Ya memang kelihatannya sekarang dengan dukungan masyarakat yang begitu besar, melihat Mas Anies itu dizolimi, itu kelihatannya kekuatan yang besar. Tapi apakah itu bisa punya daya tahan, akan sustain atau tidak? Nah, ini yang sebetulnya lebih menarik, lebih mudah kalau Mas Anies itu masuk ke partai yang sudah ada. Dan itu sepertinya dipahami oleh PDIP, Mas.
Itu yang makanya tawaran itu kan nggak berhenti gitu, nggak hilang kan, selalu muncul. Ayo Mas Anies bantulah apa untuk menjadi ketua tim pemenangan kampanyenya Pramono Anung. Itu kan sebetulnya bagian dari upaya untuk mendekatkan Mas Anies dengan PDIP. Harapannya tentunya Mas Anies akan dimerahkan, punya KTA PDIP, dan itu akan pasti 2029 bisa berlayar, ya kan? Karena tinggal sedikit kan, butuh kursinya. PDIP sudah saya lupa 18 atau 19% ya kan, tinggal 2% lagi. Tinggal nyari satu partai lagi beres, dan itu pun kalau tidak ada perubahan di MK. Kalau melihat apa yang terjadi dengan putusan MK nomor 60 dengan perubahan di jumlah threshold untuk kepala daerah ini, kan kemungkinan besar threshold untuk presiden juga akan berubah ya. Kita lihatlah itu di masa yang akan datang. Nah, ini kita lihat memang godaan-godaan dari PDIP ini sepertinya nggak akan berhenti buat Mas Anies, dan itu akan menjadi pertimbangan yang sangat dalam ya buat Mas Anies, apa untung ruginya kan. Tapi untuk mudahnya, untuk nanti perjuangan yang di 2029 akan lebih mudah memang masuk ke partai politik yang sudah ada, yaitu PDIP. Dan sepertinya kan PDIP itu mengambil posisi di luar pemerintahan. Jadi kan pas banget kalau ada tokoh Anies Baswedan berada di sana. Jadi kita lihatlah perkembangan berikutnya seperti apa, ya kan? Apakah memang kedekatan antara Mas Anies dan PDIP ini akan terus semakin direkatkan, atau justru Mas Anies akan memilih untuk berjalan sendiri, yang itu jalannya tidak mudah, berat, jauh lebih berat. Nah, masalah DKI ini menurut saya sih ya, karena dari awal itu sepertinya memang tidak, pasangan dari PDIP ini tidak untuk dimenangkan, ya sebetulnya nggak akan ada bedanya ya menampilkan Pak Ahok itu sebagai juru kampanye terdepan, atau Mas Anies sendiri mau bergabung, lebih ke kepentingan bagaimana menempel ke Mas Aniesnya untuk 2029 daripada 2024. Itu Mas yang Ya, kita analisa. kita lihat dari sisi lain, Mas. Kalau misalnya PDIP berusaha merangkul Mas Anies Baswedan, misal sebutlah berhasil gitu ya. Ya, Tetapi kekuatannya Anies Baswedan itu ada pada pendukungnya juga kan, ada pada pendukungnya. Nah, sementara pendukungnya itu kemarin juga ribut juga di sosmed. Pertama beda platform, yang kedua perlakuan Bu Mega kemarin tuh ya, yang sempat menghardik Airin gitu ya di depan forum gitu. Mereka tidak tega kalau misalnya Anies Baswedan ada di kubu PDIP dicalonkan terus diperlakukan juga seperti itu. Nah, ini sampai sekarang ini masih ke bawah, ini pendukung Anies Baswedan tidak bisa menerima sepenuhnya jika Anies Baswedan masuk ke atau bersekutu dengan PDIP. Ini kira-kira bagaimana, Mas? oh iya, kalau kita melihat dari spektrum pendukung, kita tahu pendukung PDIP itu kan cenderung kiri, sedangkan pendukung Mas Anies itu cenderung kanan. Jadi memang punya spektrum yang berbeda. Itu juga yang membuat kondisi dalam waktu singkat ini sulit untuk menyatukan itu. Antara paham kiri dan paham kanan itu mau disatukan agak sulit. Tetapi dengan berjalannya waktu itu kan bisa berubah, Mas. Karena tadi, ya kan, membentuk atau membangun sebuah partai baru dari nol dengan kondisi tidak ada pemodal, ya kan? Ya kan, kita tahu Mas, kita menjadi bagian dari eh, perjuangan Pilpres kemarin, bagaimana sulitnya kita itu bergerak karena dibandingkan dengan kubu sebelah yang modalnya gila-gilaan, ya kita ini, saya selalu menyampaikan, nah, begini ternyata rasanya perang pakai bambu runcing kan gitu. Sedangkan lawan kita pakai tank, pakai pesawat tempur, pakai nuklir, pakai rudal kan gitu. Jadi ya
ya habislah kita kan. Ini kan kondisi fakta yang ada. Memang di belakang Mas Anies itu nggak ada bohir-bohir yang luar biasa lah. Itu banyaknya memang kita patungan sendiri kan. Itu sejarah kan menunjukkan hal seperti itu. Jadi dari sisi memang modal akan berat sekali. Belum lagi memang kita sudah sampaikan kemarin kan di video kita yang lalu, juga mengkonsolidasikan seluruh Indonesia ini tidak mudah. Kita sudah punya kok contoh partai-partai yang tokohnya luar biasa, tokohnya banyak sekali, ya kan? Kemudian juga anggarannya juga berlebih lah karena pemiliknya adalah salah satu pemodal besar. Kemudian juga bahkan punya jaringan media yang luar biasa, mau TV, mau radio, mau eh, media online, mau koran, ada semua, tapi nggak ngangkat juga, Mas. Jadi, dan ini juga yang diingatkan oleh PKS, kan, di berbagai media mengingatkan Mas Anies kalau membangun partai itu tidak mudah. Iya, faktanya seperti itu. Nah, sekarang tinggal hitung-hitungan aja, kan gitu. Buat Mas Anies lebih lebih menguntungkan membangun partai sendiri atau bergabung dengan PDIP misalnya. Kalau sekarang masih pada ngotot, Mas, masih bilang, ya mendingan kita sendirilah, ngapain nanti nanti malah dijadikan petugas partai oleh Bu Mega, nanti dimarah-marahin, ditunjuk-tunjuk, itu kan banyak pendukungnya Mas Anies pasti nggak rela kan seperti itu. Tetapi dalam berjalannya waktu, nanti itu bisa berubah karena perhitungannya bisa jadi ya lebih menguntungkan bergabung dengan PDIP. Ditambah lagi kan juga PDIP ini juga butuh regenerasi kan, artinya Bu Mega, ya kita berharap Bu Mega akan selalu sehat, tetapi kan yang namanya usia itu kita tidak bisa menentang kehendak Tuhan ya kan, artinya regenerasi di PDIP pun perlu ada, dan orang seperti Mas Anies Baswedan ini akan menjadi tokoh yang luar biasa kalau menjadi penggerak di PDIP. Jadi sebetulnya dua pihak ini saling membutuhkan. Kalau sekarang kondisinya masih kuat-kuatan kan gitu loh, masih pada gengsi, tapi mungkin setahun 2 tahun ke depan ini bisa berubah. Makanya kita lihat saja pergerakannya kemana. Kalau kalau menurut saya sih akan lebih memuluskan jalannya Mas Anies 2029 kalau bergabung dengan partai seperti PDIP dibanding membangun partai sendiri yang kita tidak tahu. Karena kan juga partai yang baru ini nggak bisa mencalonkan presiden, Mas, karena nggak punya kursi di DPR kan, tetap harus dicalonkan. Jadi nggak ada jalur independen kan di presiden itu, nggak ada jalur perseorangan, itu nggak ada, harus dengan partai, dan bahkan sekarang kursinya harus 20%. Jadi punya partai sendiri pun sekuat apapun nggak bisa untuk mengusung calon presiden di 2029. Tetap akan butuh partai yang punya kursi, dan kursi tertinggi yang orang sering lupa itu masih dipegang oleh PDIP. Jadi saling butuhkan, dan ini godaan-godaan ini nggak akan berhenti, Mas. Nggak cuma di Pilkada Jakarta, nanti akan terus ada kegiatan karena memang sebetulnya saling membutuhkan, tapi mungkin masih pada gengsi masing-masing. Kita akan lihat dengan berjalannya waktu. Ya, ini nanti pertanyaannya itu, apakah Mas Anies menerima pinangan dari pasangan Pramono Anung dan Rano Karno untuk menjadi tim ses atau bahkan ketua tim sesnya Pramono Anung dan Rano Karno? Kalau misalnya iya diterima, ini mungkin menjadi etapa pertama dari bergabungnya Anies Baswedan dengan, atau paling tidak hubungan mesra ya, mempererat hubungan mesra Anies Baswedan dengan PDI Perjuangan, itu etapa pertama. Mungkin etapa selanjutnya kita lihat bagaimana langkah politik yang diambil Mas Anies Baswedan dan juga langkah politik yang akan diambil oleh PDI Perjuangan. Kita lihat setelah Pilkada Jakarta ini. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Terima kasih Mas Indra Karismiaji. Terima kasih kawan Kaliber. Anda berhak juga berpendapat mengenai hubungan Anies Baswedan dengan PDIP, khususnya menjadi tim ses Pramono Anung dan Rano Karno. Kita bikin di kolom komentar, kawan Kaliber lebih suka
Mas Anies Baswedan bergabung dengan PDIP atau bikin partai sendiri. Ya, ini Silakan. dahsyat kalau misalnya apalagi di pilkada ini ya, konteksnya pilkada Jakarta, ada Anies Baswedan, ada Ahok, Basuki Cahayapurnama menjadi tim ses pemenangan eh, Pramono Anung dan Rano Karno. Ini kita tunggu nanti hasil kerjasama mereka. Terima kasih Ya, Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber, sampai jumpa. sampai jumpa.